Tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa penjemputan paksa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok yang dilakukan oleh golongan pemuda. Aksi ini berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendraningrat yang merupakan prajurit peta berpangkat komandan kompi. Tepat pada pukul 4.30 dini hari, Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Kisong. Tujuan dari aksi ini adalah untuk menekan Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan serta menangkal pengaruh Jepang terhadap keduanya. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia akhirnya merdeka setelah Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi oleh Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teks proklamasi pada awalnya diberi judul dengan Maklumat Kemerdekaan. Perumusan teks proklamasi terjadi di Rumah Maida, dirembuk bersama oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Setelah itu dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Abdul Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Bendera ini merupakan hasil jahitan dari Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melaksanakan sidang untuk pertama kalinya yang bertempat di Gedung Chuo Sangiin. Sidang ini menghasilkan 3 keputusan, yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kedua, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakilnya atas usulan dari Otto Iskandar-Dinata yang kemudian disetujui oleh forum. Serta yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas untuk membantu tugas-tugas presiden dan wakil presiden sementara. Tanggal 19 Agustus 2017 terjadi peristiwa dimulainya ajang SEA Games ke-29 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ajang ini merupakan kegiatan rutin tahunan dari para negara di kawasan Asia Tenggara. Terdapat 38 cabang olahraga yang dipertandingkan pada SEA Games tahun ini. Raihan medali dari perwakilan Indonesia cukup mengecewakan. Para atlet hanya mampu finish di urutan kelima. Dalam ajang ini diwarnai insiden yang tidak mengenakan bagi Indonesia, yaitu terbaliknya bendera Indonesia dalam buku souvenir. Hal ini langsung menghebohkan jagat maya Indonesia, sebab diposting oleh akun Twitter milik Menpora Imam Nahrawi. Postingan ini segera direspon oleh Menteri Olahraga Malaysia, Khairi Jamaluddin, dengan ucapan permohonan maaf atas keteledoran ini. Tanggal 20 Agustus 2003 Pada hari ini terjadi peristiwa peresmian proyek pembangunan jembatan Suramadu atau Surabaya Madura yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri. Melalui pemasangan tiang pancang jembatan di Tambakwedi, Surabaya, secara resmi pembangunan jembatan ini dimulai. Ide pembangunan ini berasal dari Profesor Setiatmo pada tahun 1960. Tujuan dari adanya jembatan Suramadu adalah mempercepat pembangunan di Pulau Madura dalam bidang infrastruktur dan ekonomi yang tertinggal dibandingkan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur. Jembatan Suramadu lalu diresmikan oleh Presiden SBY pada 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan sepanjang 5.438 meter ini memakan biaya sekitar 5 triliun rupiah. Tanggal 21 Agustus 1995 Ratu Beatrix melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta untuk menjalin kerjasama. Sebelumnya, ia berencana datang tepat pada tanggal 17 Agustus, namun para veteran Belanda memprotes kunjungan pada tanggal tersebut, sehingga ia singgah dahulu di Singapura dan menunda kunjungannya.
Meskipun demikian, hal ini tentu dianggap menjadi momen positif atas pengakuan resmi tanggal kemerdekaan Indonesia. Dalam kunjungannya, ia menyebut bahwa Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Ini merupakan kali pertama Ratu Belanda mengucapkan soal kemerdekaan Indonesia, meskipun pernyataan itu tidak dideklarasikan secara resmi. Tanggal 22 Agustus 1945. Terjadi peristiwa pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang diresmikan oleh Presiden Soekarno sehari kemudian secara diam-diam agar tidak dicurigai oleh Jepang. Waktu itu tujuan pembentukan BKR hanya untuk menjaga keamanan dan menjadi bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKB yang telah dibentuk 2 hari sebelumnya. Namun, dalam perkembangannya, BKR resmi dijadikan sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia pada 26 Januari 1946.